Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut turun 0,41% ke angka 6.880. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham yang hari ini masih diakumulasi asing dan hari ini masih bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang kembali diakumulasi di returnnya sendiri. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham SMDR. Saham SMDR hari ini naik 3% lebih ke harga 2.390. Bisa kita lihat di grafik. Secara tren SMDR saat ini memang trennya masih bergerak sideways dan telah berada di bawah garis EMA 50. Beberapa kali bisa kita lihat SMDR mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, terlihat memang masih gagal break. Tapi saat ini jika kita perhatikan, SMDR masih kuat berada di atas garis EMA 150. Pada tanggal 12 Oktober sempat mengetes garis EMA 150, hari ini kembali rebound dari support di EMA 150. Jadi secara tren memang masih sideways, tapi jika kita lihat ada resisten kuat di garis EMA 50 atau di harga 2.500 saat ini. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa bos Samudra Indonesia Bani M. Mulia borong saham SMDR. Bisa kita perhatikan di sini. Direktur utamanya menambah kepemilikan sebesar 63.800 saham. Dan jika kita baca lebih lanjut, rentang harga pembelian per saham itu di antara 2.230 sampai 2.510. Jadi ada beberapa kali pembelian 20.000 saham dan 43.800 saham. Jadi range harganya di sekitar support garis EMA 50 dan malah sempat pada saat di bawah garis EMA 50 karena di harga 2.230. Bisa kita lihat 2.230 pada saat penurunan di sekitar tanggal 30 September kemarin. Jadi di retro sendiri mengakumulasi di sekitar daerah supportnya. Tapi secara tren, walaupun saat ini masih kuat di garis EMA 150, menurut saya tetap harus hati-hati pada saham SMDR. Karena apabila mencoba kembali break garis EMA 50 masih gagal break, masih ada potensi malah SMDR turun di bawah garis EMA 150. Karena garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini terus bergerak turun. Sehingga resisten akan makin di bawah, apabila mencoba untuk break makin susah break, malah dorongan ke bawah akan lebih besar. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi asing juga terlihat hari ini masih masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat SMDR masih ada potensi untuk mencoba kembali untuk break garis EMA 50. Jadi masih ada potensi untuk naik menuju garis EMA 50 ini. Tapi ingat walaupun ada potensi untuk naik, tetap seperti penjelasan saya tadi harus hati-hati apabila terlihat ternyata SMDR masih kesulitan untuk break garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata dalam 1 minggu ke depan SMDR masih gagal break garis EMA 50. Jadi paling aman, take profit dulu, setelah itu baru tunggu di garis EMA 150, apabila masih bisa bertahan baru coba entry kembali. Jadi dengan kondisi bursa seperti sekarang ini, selalu saya sarankan untuk trading jangka pendek saja. Apabila kita sudah mendapatkan profit dan terlihat mulai berbalik arah, pertimbangkan untuk take profit dulu, untuk lebih aman. Karena secara tren pun SMDR saat ini masih kurang bagus. Selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari saham Raja. Saham Raja sebelumnya sempat saya analisa pada saat mencoba untuk rebound dari garis EMA 50. Jadi pada saat posisi di sini saya sarankan untuk coba dipantau karena selama masih kuat di garis EMA 50 Raja masih bagus trennya atau minimal masih bisa di hold. Dan saat ini bisa kita lihat Raja masih lanjut naik 2% lebih ke harga 1045. Dan untuk resisten kuat memang saat ini di 1150. Dan secara tren, Raja saat ini trennya mulai bergerak sideways. Setelah sebelumnya, trennya bergerak sangat uptrend. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan bisa kita lihat di sini, kenaikan 2% lebih ini masih ada sedikit akumulasi. Asing juga terlihat 2 hari terakhir masih masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Raja masih ada potensi untuk naik menuju target terdekat di sekitar harga 1100 sampai 1150.
Tapi tetap harus hati-hati. Apabila pada saat mendekati harga 1100 ternyata raja juga mulai berbalik arah, menurut saya pertimbangkan untuk take profit juga. Atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati, yang pada saat ini berada di sekitar harga 990. Daripada sebelumnya, saya sarankan apabila mau entry bisa tunggu di sekitar garis EMA 50, satu masih di 985. Tapi sekarang garis EMA 50 sudah mulai naik di 990. Selanjutnya saya akan analisa saham BES yang hari ini turun 0,63% ke harga 158. Saham BES menurut saya bisa kita pantau juga pergerakannya. Jadi hampir mirip dengan Raja, BES saat ini juga berada di sekitar garis EMA 50. Jadi bisa kita pantau karena masih ada potensi untuk rebound. Bisa kita lihat sebelumnya BES juga sempat menyentuh garis EMA 50 dan berada di bawah garis EMA 50. Tapi ternyata masih bisa rebound, tapi mencoba untuk naik di atas harga 170 masih gagal break dan kembali turun mengetes support di EMA 50. Jadi BES saat ini menurut saya bisa masuk watchlist, tapi untuk entry tetap tunggu BES atau tunggu konfirmasi BES berhasil naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi walaupun hari ini candle berada di bawah garis EMA 50, ini belum terkonfirmasi break dari garis EMA 50. Sehingga menurut saya masih bisa masuk watchlist. Tapi untuk entry menurut saya adalah paling aman adalah tunggu BES berhasil naik kembali di atas harga 160. Apabila BES masih bisa naik di atas harga 160 atau minimal bertahan di 160, menurut saya trennya akan lebih aman. Dan terkonfirmasi support di EMA 50 tidak terlewati. Tapi apabila minggu ini atau satu minggu ke depan BES ternyata gagal naik kembali di atas harga 160, sebaiknya jangan entry. Berarti secara tren BES akan mulai melemah. Dan garis EMA 50 akan berubah menjadi resisten. Jadi sama seperti Raja tadi, apabila terlihat berhasil rebound atau bertahan di garis EMA 50 bisa coba entry. Tapi untuk BES saat ini belum terkonfirmasi bisa bertahan di garis EMA 50 karena ini masih candle merah. Walaupun ini juga belum terkonfirmasi break dari garis EMA 50, sehingga masih bisa masuk ke watchlist. Apabila berhasil bertahan, bisa coba entry dengan target jangka pendek di 165 sampai 170. Karena memang secara tren saat ini BES juga sudah mulai melemah. Dan garis MACD pun terlihat saat ini terus bergerak turun. Untuk BES bisa kita lihat penurunan hari ini memang terlihat masih ada akumulasi. Tapi akumulasi terbesar itu oleh sekuritas YP. Dan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk BES wait and see dulu, lihat pada besok apakah masih bisa bertahan. Apabila masih bisa bertahan, bisa coba entry dan hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Tapi apabila ternyata BES besok masih lanjut turun, jangan entry karena secara tren akan mulai melemah. Dan ada potensi ke 150 sampai garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 141. Selanjutnya saham Mayora menurut saya juga menarik untuk dipantau karena cara tren masih bagus. Bisa kita lihat setelah berhasil break garis EMA 50 150, Mayora trennya terus bergerak naik. Dan bisa kita lihat setelah berhasil naik di atas resisten psikologis di harga 2000, Mayora dalam satu minggu terakhir ini masih bertahan di atas support psikologis ini. Sempat berusaha untuk turun di bawah harga 2000, tapi bisa kita lihat Mayora masih bisa rebound kembali. Dan untuk resisten terdekat jika kita perhatikan di sekitar angka 2130. Dan untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini antara berpotongan dan bergerak naik. Jadi menarik untuk dipantau saham Mayora ini. Dan garis MACD pun terlihat saat ini masih bergerak naik. Jadi Mayora salah satu saham yang pada saat IHSG sudah mulai melemah, secara tren masih bergerak naik. Dan bisa kita lihat di sini kenaikan hari ini walaupun cuma 1%, terlihat ada akumulasi. Sedangkan asing melakukan sedikit distribusi. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli saham Mayora, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Dan selama masih bertahan di atas harga 2000, belum perlu melakukan take profit. Apabila memang tujuan teman-teman untuk mengikuti tren. Jadi following the trend. Selama trennya masih oke, Mayora masih bisa di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry beli saham Mayora, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 2000. Karena satu minggu terakhir ini bisa kita lihat Mayora masih beberapa kali turun mengetes support 2000 ini. Jadi apabila mau entry tunggu di 2000, apabila masih menyentuh target harga 2000 dan masih bisa rebound baru coba entry dan hold saja selama harga 2000 tidak terlewati dengan target jangka pendek di sekitar harga 2100 sampai 2130.
Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.